Kita selalu diajari bahwa transendensi, pencerahan, atau bahkan perjumpaan dengan yang ilahi adalah sebuah mukjizat langka yang terjadi di luar kendali kita. Namun, bagaimana jika saya katakan, kunci menuju gerbang kosmik itu sudah terpasang dan bersemayam di tengah kepala Anda? Hari ini, kita akan mengungkap rahasia organ kecil seukuran biji jagung. Para filsuf agung menyebutnya mata ketiga, ilmuwan menyebutnya kelenjar pineal, dan di dalamnya tersembunyi molekul yang paling misterius, dijuluki DMT, molekul roh. Kita akan membongkar bukti ilmiah bahwa pineal gland bukan sekedar pengatur tidur, melainkan antena kristal piezoelektrik yang dirancang untuk beresonansi dengan medan energi spiritual. Bersiaplah untuk sebuah eksplorasi yang mengubah pandangan Anda. Mata ketiga dan DMT adalah gerbang kesadaran Anda. Mereka adalah hardware fisik yang memungkinkan jiwa kita mengalami mi'raj. Jangan lewatkan satu detik pun, karena kita akan membahas bagaimana racun modern membatukan gerbang suci ini. Mari kita nyalakan kembali denyut nadi kosmik di kepala kita, sekarang juga. Pintu gerbang kesadaran, denyut nadi kosmik di tengah kepala kita. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera, sahabat dengar semesta dimanapun Anda berada. Betapa maha agungnya Sang Pencipta yang telah mendesain alam semesta dengan begitu sempurna. Dan betapa patutnya kita bersyukur hari ini, karena kita kembali dikumpulkan oleh hasrat yang sama, menyingkap tabir rahasia terbesar yang tersembunyi, bukan di bintang-bintang terjauh, melainkan di dalam diri kita sendiri. Terima kasih atas kehadiran Anda yang telah memilih untuk merangkul pengetahuan ini, yang telah berani menyelam ke kedalaman di mana sains dan spiritualitas bertemu di titik nol realitas. Hari ini, kita akan berbicara tentang sebuah organ yang ukurannya tak lebih besar dari sebutir biji jagung. Namun, jika ini adalah sebuah peta harta karun, maka kelenjar kecil inilah X yang menandai lokasi emas. Para filsuf kuno menyebutnya kursi jiwa. Para mistikus merujuknya sebagai mata ketiga. Dan ilmu pengetahuan modern perlahan namun pasti mulai membuktikan bahwa kelenjar inilah mungkin gerbang fisik menuju kesadaran tertinggi, menuju perjumpaan transenden. Selamat datang di Denyar Semesta. Mari kita mulai perjalanan paling mendalam, mengungkap misteri abadi dari pineal gland. Bagian 1. Arkana kelenjar pineal, kursi jiwa. Pineal gland atau kelenjar pineal terletak tersembunyi jauh di pusat geometris otak kita. Secara ilmiah, ia adalah arsitek utama ritme sirkadian kita, bertugas mengatur siklus tidur dan bangun melalui sekresi hormon melatonin. Pineal adalah jam biologis kita. Namun, mengabaikan dimensi metafisiknya adalah sebuah kekeliruan besar. Mengapa ia ditempatkan di posisi yang begitu istimewa, tepat di tengah, terlindungi oleh kedua belahan otak, belahan rasional dan belahan intuitif, seolah-olah ia adalah artefak suci yang harus dijaga dari hiruk-pikuk dunia. Filsuf agung René Descartes yang mendedikasikan hidupnya untuk memahami hubungan antara tubuh dan pikiran secara tegas menyatakan, pineal gland adalah the seat of the soul, tempat bersemayamnya jiwa, satu-satunya titik di mana substansi non-fisik, jiwa, dapat berinteraksi dengan substansi fisik, tubuh. Dalam tradisi Hindu, kelenjar pineal dihubungkan dengan ajana cakra atau mata ketiga, gerbang intuisi dan pencerahan. Dalam Taoisme, ia adalah lentera kristal yang menerangi jalan spiritual batin. Ini bukan hanya kebetulan, sahabat, ini adalah konsensus kuno yang melintasi budaya dan zaman.
kita membawa sebuah kunci kosmik di dalam kepala kita. Bagian 2. Efek piezoelektrik, antena kristal kita. Dan disinilah sains mulai menyentuh keajaiban. Penelitian mutakhir, terutama dari awal tahun 2000-an, menemukan fakta yang sangat menakjubkan. Pineal gland mengandung mikrokristal kalsium karbonat yang bersifat piezoelektrik. Pikirkan ini, kristal piezoelektrik adalah kristal yang mampu menghasilkan muatan listrik ketika dikenai tekanan mekanis, dan sebaliknya dapat bergetar sebagai respons terhadap medan elektromagnetik. Ini adalah prinsip kerja kristal kuarsa yang sangat stabil dalam jam tangan. Dalam konteks spiritual, ini berarti kelenjar pineal kita bukan hanya sekedar kelenjar. Ia adalah resonator atau antena kristal yang secara fisik dapat merespons dan menghasilkan energi dari getaran spiritual. Ketika kita melakukan meditasi mendalam, olah napas pranayama, atau melakukan gerakan fisik spiritual yang terstruktur seperti ruku dan sujud dalam sholat, yang menghasilkan tekanan darah unik pada area otak, kita mungkin secara harfiah sedang menggunakan energi biomekanik untuk mengaktifkan kristal-kristal piezoelektrik ini, mengubah energi fisik menjadi energi listrik, atau dalam bahasa spiritual, cahaya batin nur ilahi. Ini bukan lagi mitos, ini adalah fisika terapan untuk mencapai transendensi. Bagian 3. DMT, molekul roh dan gerbang keluar. Kisah dramatis tentang pineal gland mencapai puncaknya pada perannya yang diduga kuat dalam menghasilkan DMT, dimethyltryptamin, molekul yang dijuluki oleh Dr. Rick Strassman sebagai the spirit molecule. DMT adalah neurotransmitter dengan struktur kimia yang mirip dengan serotonin dan melatonin. Ia adalah psikedelik endogen terkuat yang dikenal manusia. Mengapa ini penting? Strassman berhipotesis bahwa DMT dilepaskan secara masif oleh pineal gland pada momen-momen paling krusial dalam eksistensi kita. Pertama, kelahiran, saat kita pertama kali memasuki dunia fisik. Kedua, kematian klinis, saat kesadaran dilepaskan dari tubuh, menjelaskan kesamaan luar biasa dalam pengalaman mendekati kematian. NDE, fenomena lorong cahaya, pertemuan dengan entitas suci dan perasaan kedamaian universal. Ketiga, mimpi mendalam, saat pikiran kita melakukan perjalanan ke alam bawah sadar. Sahabat Denyar Semesta, jika DMT adalah molekul spirit, maka pineal gland adalah pabrik molekul tersebut. Ini menyiratkan sebuah desain agung. Sang Pencipta telah menanamkan ke dalam diri kita sendiri kunci peluncuran atau gerbang darurat yang memungkinkan jiwa untuk melanglang buana, bahkan tanpa bantuan zat eksternal. Bukankah ini bukti paling nyata bahwa kita diciptakan untuk memiliki perjumpaan spiritual, bahwa transendensi adalah hakikat, bukan pengecualian? Bagian 4. Perspektif ilahi, melihat ke dalam diri. Kita tidak perlu mencari jauh-jauh dalam kitab suci. Mari kita renungkan firman Allah dalam Al-Quran Surah Az-Zariyat ayat 21. Wa fi anfusikum afala tubsyirun. Dan pada dirimu sendiri, maka apakah kamu tidak memperhatikan? Ayat ini adalah undangan paling tegas untuk inward journey. Lantas, jika kita harus memperhatikan diri kita, di manakah titik fokus penglihatan batin itu? Apakah pineal gland yang posisinya bertepatan dengan mata ketiga dalam tradisi lain adalah struktur fisik yang memungkinkan kita melihat tubsyirun, rahasia ilahi?
dan hadis qudsi yang legendaris yang melukiskan hubungan intim antara pencipta dan ciptaan. Langit dan bumi tidak mampu menampungku, tapi hati hambaku yang beriman mampu menampungku. Hati atau qalb dalam konteks spiritual sering merujuk pada pusat kesadaran, jika pineal gland adalah antarmuka fisik yang memediasi kesadaran, yang mampu memproduksi molekul spiritual DMT dan mampu beresonansi melalui kristal piezoelektrik, maka ia mungkin adalah perwujudan fisik dari hati yang dimaksud sebuah wadah kecil, namun tak terbatas untuk menampung nur cahaya ilahi. Bagian 5. Ancaman modern, kalsifikasi, dan potensi terpendam. Namun, ada kabar yang memprihatinkan, sahabat. Di tengah hiruk-pikuk peradaban modern, kunci spiritual kita sedang terancam. Gaya hidup kita yang didominasi oleh polusi lingkungan, makanan olahan, dan khususnya fluoride dalam air minum dan pasta gigi menyebabkan fenomena yang disebut kalsifikasi pineal gland. Kalsifikasi adalah pengerasan kelenjar pineal, di mana kristal kalsium menumpuk dan mengurangi kemampuan kelenjar untuk berdenyut, beresonansi, dan memproduksi DMT serta melatonin secara optimal. Ini seolah-olah antena kristal kita diselimuti timah. Penelitian neuroimaging telah berulang kali menunjukkan korelasi antara tingkat kalsifikasi yang tinggi dengan penurunan kemampuan kognitif, gangguan tidur, dan, yang paling penting, hambatan dalam mencapai pengalaman spiritual yang mendalam. Kita secara pasif membiarkan gerbang kesadaran kita mati. Kita membiarkan mata ketiga kita membatu karena racun modern dan stres kronis, sehingga kita selalu mencari makna di luar diri, padahal kuncinya ada di tengah kepala kita sendiri. Perlawanan spiritual sejati dimulai dengan mendetoksifikasi pineal gland. Penutup, panggilan jihad batin, detoksifikasi kesadaran. Lalu, bagaimana kita merebut kembali potensi ilahi ini? Bagaimana kita membersihkan antena kosmik kita? Ini adalah peta jalan untuk aktivasi pineal gland, sebuah jihad batin yang harus kita lakukan. Pertama, detoksifikasi fluoride dan kalsium. Kurangi paparan fluoride, gunakan pasta gigi non-fluoride jika memungkinkan. Konsumsi makanan yang kaya klorofil, sayuran hijau gelap, dan vitamin K2 yang membantu mengarahkan kalsium ke tempat yang seharusnya, bukan ke otak. Kedua, terapi cahaya alami. Paparan sinar matahari pagi yang murni tanpa kacamata sangat penting untuk mengatur ritme sirkadian dan mengaktifkan pineal gland agar berfungsi maksimal saat malam. Ketiga, meditasi dan olah nafas sadar. Lakukan meditasi fokus di titik tengah kepala. Teknik pernafasan terstruktur seperti pranayama atau zikir nafas menciptakan resonansi dan tekanan mekanis yang justru mengaktifkan efek piezoelektrik. Keempat, gerakan spiritual yang disadari. Hadis Nabi Muhammad SAW, solat adalah mi'rajnya orang beriman. Sadari gerakan ruku dan sujud. Saat sujud, dahi, yang secara spiritual berhubungan dengan mata ketiga, berada di bawah. Gerakan ini meningkatkan sirkulasi ke area pineal gland. Anggaplah setiap solat sebagai sesi tuning frekuensi kesadaran tertinggi Anda. Sahabat dengar semesta, pineal gland bukan lagi sekadar dongeng mistik. Ia adalah bukti ilmiah bahwa kita dirancang oleh arsitek agung dengan kemampuan luar biasa untuk mengalami yang transenden, merasakan hadratullah, dan mencapai potensi kesadaran tertinggi. Tantangan terbesar kita di era ini bukanlah mencari kekuatan dari luar, melainkan menghilangkan penghalang yang membatasi mata ketiga kita. Saat kita mengaktifkan gerbang kesadaran pribadi kita tidak hanya mengubah diri sendiri. Kita menyumbang denyutan positif
pada kesadaran kolektif. Bayangkan, jika jutaan manusia menyalakan lentera kristal mereka secara bersamaan. Jika eksplorasi mendalam ini membuka pandangan baru dan menggerakkan hati Anda, tolong berikan like pada video ini. Karena setiap like membantu algoritma menyebarkan kesadaran ini lebih luas. Subscribe ke Denyar Semesta dan aktifkan lonceng notifikasi agar Anda tidak pernah melewatkan penyingkapan rahasia semesta dan diri kita berikutnya. Mari kita tutup dengan sebuah doa. Semoga kita diberi kekuatan untuk menyucikan wadah batin kita. Ya Rabbi, bukakanlah mata hati kami. Bersihkanlah pineal gland kami dari segala kalsifikasi materi dunia agar kami mampu melihat-Mu dalam setiap denyut ciptaan dan agar perjalanan kami menuju mi'raj kesadaran adalah nyata, bukan hanya impian semata. Sampai jumpa dalam petualangan kesadaran berikutnya. Mari kita terus menyalakan denyar di dalam semesta diri kita. Salam semesta. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.